Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya. Banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan ini, dalam sehari-hari kan kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, ditambahkan sunahnya, ya kan. Sunahnya itu sholat duha, dan sholat malamnya dihidupkan di malam-malam harinya, dan dihidupkan di pagi-pagi harinya sholat duha dan sholat malamnya. Dan juga begitu dengan Al-Qur'annya. Kalau mengaji itu dipahamkan bacaannya, sebaik-baik baca dan bacaannya. Dan juga kita banyak-banyak selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir, dalam bertasbih. Selalu ingatlah kepada sang pemiliknya. Allahu Akbar, apa subhanallah, apa istighfar, apa subhanallah bihamdi, atau subhanallahil atau bismillah, ya kan, apa Allahu Akbar, atau Allah, apa alhamdulillah, ya kan. Bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita sebaik-baik penciptaannya. Selagi kita sehat, kita gunakan sehat kita yang bermanfaat. Banyak-banyak juga kita bersalawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalau dalam sehari-hari kan kalian punya hal yang diciptakan sebaik-baiknya hamba, pasti ada yang dalam kehidupan itu ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Mengapa ada semua diciptakan sebaik-baiknya hamba ada di dunia, ya kan. Kita harus juga penting di akhiratnya. Jangan dunianya aja kita pentingin, tapi akhiratnya kita pentingkan juga, karena akhirat itulah yang menyukupkan kita nanti buat perjalanan di akhiratnya. Jangan dunianya aja kita jalani, tapi akhiratnya kita harus jalani juga. Seperti kalian kan kalau megang HP aja harus apa, diketik kan. Ketika kita menjalankan perintah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari 5 waktu, ya kan. Ketika kita menjalankan mengaji dengan bacaannya itu kan, bacaan ketika kita baca apa rasa syukur, apa subhanallah, apa alhamdulillah, apa bismillah, apa istighfar kan. Ketika kita mengingat Allah di dalam mengaji, ketika kita berzikir itu seperti, kalau kita berzikir itu kan seperti jika kita menyikat gigi harus bersihkan lisan kita. Makanya kita ketika kita pengen sikat gigi, kita harus berbuat yang mengingat Allah. Bersihkanlah lidahmu dan bersihkanlah lisanmu dan bersihkanlah tenggorokanmu dan bersihkanlah hatimu dengan berzikir, bersikat namanya. Sikat itu adalah sikat gigi yang membersihkan apaan? Kalau punya gigi harus kita bersihkan dengan sikat gigi. Kita berzikir itu membersihkan lisan dari keburukan, membersihkan tenggorokan dari dari kejoliman, membersihkan hati dalam kekeluhan. Itu membersihkan hati itu di dalam kekeluhan. Ya, kalau kita kan punya HP itu kan ketika untuk mengetik, ya kan. Kalau punya HP itu kan untuk mengetik. Ketika kita berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengejar untuk syafaatnya, laga ausarnya, dan berikut naungannya, ya kan. Ketika kita menjalankan tangan-tangan yang bermanfaat, ketika kaki kita gunakan yang bermanfaat, kayak ketika kaki kita bermanfaat jalan ke mushola, ke masjid, ya kan, ke majelis, jalan kerja, ya kan, jalan beraktivitas yang baik. Ketika tangan kita menjalankan perintahnya juga, ketika tangan kita menjalankan perintah untuk mengerjakan seperti apa, doa, kebaikan, kerja dan beraktivitas, ya kan. Tangan menuntun kepada istri dan anak, cium tangan kepada orang tua, cium tangan kepada yang tua-tua,
Cium tangan itu menyambung silaturahim kepada sesama. Gunakan ketika tanganmu untuk menyambung silaturahim. Kan tahu kan, diciptakan Allah itu sebaik-baiknya hamba, ada HP dan juga ada komputer dan juga ada laptop. Mengapa kalau kalian sehari-hari harus pakai diketik? Ya kan, ketika kita menjalankan ketaatan, ketika kita menjalankan perintah kedua orang tua, ketika kita menjalankan untuk prioritas dalam kehidupan rumah tangga atau istri dan anak, ketika kita menjalankan mencari nafkah, nafkahu, yaitu nafkah itu adalah tahu, nafkah lahu, yaitu nafkah itu yang mencarikan kehidupan bakal keluarga. Dunianya jangan terlalu banyak dikejar juga, tapi akhiratnya harus kita kejar. Jangan dunianya kita kejar, tapi akhirat kita kejar, ya kan? Ketika itu kan kalau kita sedang main HP, main laptop, komputer, kan diketik dong, ya kan? Biar bagus ketikanya. Ketika kita menjalankan kehidupan jalan dengan pasangan dalam kehidupan itu kan ketika kita menjalankan pasangan hidup, kita ketik menjalankan rumah tangga yang hidup, ketika kita ketik jalankan ibadah yang hidup, ya kan? Ketika itulah kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wahyu sholatnya bagi dan Nabi, ya kan? Karena ada ketikanya, ketika waktu diturunkan wahyu sholat kepada Rasulullah, diperintahkan umatnya untuk sholat 5 waktu dalam sehari, tambahkanlah sunnahnya dalam sehari, sholat duha dan sholat malamnya. Dan kalau punya HP kebanyakan ketik, tapi ketika kau menjalankan sholat berarti tidak mau, ketika romantis doang dalam HP, ketika bercumbu doang di dalam HP, ketika dipanggil ajan tidak mau jalan sholat. Kan itu HP kegunaannya kau bermanfaat atau tidak? Ketika kau menjalankan berasmara, bercinta, bercumbu dari HP, masa ketika kau dengar ajan tidak bisa? Ketika itulah ajan memanggilmu, hambaku. Ketika kau mengetik dalam HP, ketika itulah ku ambil dalam kehidupanmu dalam sehari kapan saja. Itu kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kau bisa main HP. Nanti kalau kalau kata Allah, ketika kau main HP, ketika ketik asmara terus, ketika Allah akan ambil kehidupan, kita mau bilang apa? Makanya ketika itulah kita diperintahkan ajan untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Ketika orang tua memanggil, datangkan dulu. Ketika istri, ya kan, ketika istri itulah menjaga anaknya, begitu juga dengan tugas seorang suami, tugas orang suami untuk mencari ketika cari nafkah di luar sana untuk anaknya dan istri-istrinya. Ya, HP digunakan yang baik. Ketika itulah kalau belajar ngetik, ketika itulah kau berjalan, ketika itulah kau bermanfaat, ketika itulah kau bertemu dengan pasangan, ketika itulah kau bisa bertemu dengan orang tuamu, dan ketika itulah kau bisa berumah tangga, dan ketika itulah kau punya anak-anak, dan ketika itulah kau bisa ketemu dengan kerabat-kerabatmu, dan ketika itulah kamu bisa ketemu teman-temanmu. Ada juga kan kalau pakai ketikan itu, dan juga ada yang pesan suara dengan telepon, ya. Mengapa harus pakai pesan suara? Suarakanlah azan, Allah Akbar, gitu. Suarakanlah doa-doamu, itu. Suarakanlah berselawatmu dengan Rasulullah, ya. Suarakanlah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau telepon itu harus pakai suara. Suarakanlah dengan azan, suarakanlah dengan doa-doa, suarakanlah dengan mengaji, suarakanlah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan suarakanlah dengan selawat bagi Nabi Rasulullah SAW, dan suarakanlah tangan yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya, dan di hadapan kedua orang tuamu, dan di hadapan istrimu dan anak-anakmu yang bermanfaat. Kan pakai suara kalau nelfonnya. Kadang juga pakai ketik, ya kan? Ketika hambanya menjalankan perintah dalam sujud, perintah dalam orang tua,
perintah kewajiban dan anak dan istri, perintah dan menjalankan sholat. Banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah, banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qur'annya, banyak-banyak kalian berzikir saling ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak juga berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Ketika cinta datang, ya kan, ketika cinta akan datang, bersujudlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala seperti diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika cinta itu akan datang, ketika cinta dalam doa. Kan turunnya wahyu itu ketika cintanya Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan bagi dan Nabi suruh sholat 5 waktu. Ketika itulah cinta asmara dalam sujud baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.